Amalan ini lebih baik daripada 1000 rakaat sholat tarawih plus tahajud. Oleh sebab itulah sangat rugi besar jika tidak dikerjakan. Ada amalan yang sangat ringan, sangat mudah, bisa dikerjakan sambil santai, sambil duduk-duduk, bahkan sambil berbaring. Nah, ini ada satu amalan bisa dikerjakan sambil santai, sambil duduk-duduk, sambil berbaring, sambil nyemil, makan cemilan misalnya, sambil santai lah pokoknya. Tetapi niatnya benar, ini lebih baik daripada sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Sholat sunnah itu misalnya sholat tarawih 1000 rakaat plus tahajud 1000 rakaat. Ini nggak ada apa-apanya, ya nggak ada apa-apanya bagi orang yang tahu. Sayang nih, ya kan, banyak yang belum tahu. Oleh sebab itu mari kita cari tahu apa itu. Tapi sebelum kita jelaskan tentang satu amalan yang lebih baik daripada 1000 rakaat sholat tarawih dan tahajud, berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, perkenanan kami ini Al-Fakir Tamalik membacakan satu pengumuman tentang jadwal pengajian di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, bahwa pengurus pusat Al-Mu'allim Banten membuka pengajian kitab tafsir Al-Quran setiap malam setelah selesai sholat tarawih sekitar jam 21.15 WIB via Gmeet. Gmeet itu Google Meet meeting ya, tidak lewat YouTube tetapi lewat Gmeet, Google Meeting, menggunakan kitab tafsir Jalalain. Jadi yang dikaji adalah kitab tafsir Jalalain. Nah, bagi yang ingin ikut latihan nyoret-nyoret ya kan, nyimak gitu, beli kitab tafsir Jalalain, bisa di toko kitab terdekat atau bisa online. Pesan dulu kitabnya, ketik di kan banyak sekali di online sekarang nih ya. Di online banyak. Kalau mau beli kitab tafsir Jalalain tinggal klik aja nanti dikirim tuh, ya kan? Jadi kitab tafsir Jalalain. Bagi kaum muslimin yang ingin ikutan ngaji bersama, silahkan. Maka dipersilahkan menghubungi pengurus, ya pengurus, karena ini ada link Gmeet-nya. Jadi nanti biar dimasukkan dalam satu grup WA, ya dalam grup WA, tetapi hubungi pengurus. Yang pertama Ustadz Abdul Syukur, nomor HP WA-nya sudah ada di situ, bisa di screenshot. Dan yang kedua Ustadz Ismail, nomor WA atau nomor WA HP-nya sudah ada di situ. Silakan pengumumannya itu di screenshot atau ditulis nomor WA Ustadz Abdul Syukur atau nomor WA nomor HP-nya Ustadz Ismail. Kemudian silahkan hubungi beliau-beliau. Bagi kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, bisa ikutkan ngaji di seluruh Indonesia bisa, karena lewat Gmeet, Google Meeting ya. Google Meeting itu tatkala kita ngaji bisa berinteraksi, jadi bisa tanya jawab langsung gitu. Nah, kalau lewat YouTube itu kita monolog, kita sendiri yang ngomong, yang di live gitu kan, yang di syuting. Kemudian si jamaah hanya lewat komentar lewat chattingan saja. Nah, kalau di Gmeet kan tidak seperti itu, seperti di Zoom gitu ya. Zoom, Gmeet dan Zoom sama, kita bisa berinteraksi gitu. Jadi bisa saling tukar tanya jawab langsung, enak, bisa ngaji bersama dengan santai. Nah, sekarang kita akan membahas amalan apakah yang dikatakan sangat mudah, sangat ringan, sangat santai, bisa dikerjakan dengan santai-santai, tetapi fadilah keutamaannya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat tarawih dan sholat tahajud. Padahal kita tarawih 20 rakaat saja sudah nawar-nawar, ngenyang kalau orang Jawa bilang, ngenyang. Tarawih 20 rakaat sudah ditawar-tawar. Itu baru 20 rakaat ditawar menjadi 8. Yang sudah 8 ditawar lagi jadi 4. Nah, ini ada satu amalan yang dikerjakan sambil santai, tetapi fadilah keutamaan timbangannya di akhirat lebih baik daripada sholat sunnah seperti tarawih, tahajud, hajat yang lain-lain sebanyak 1000 rakaat sekalipun. Amalan apakah itu? Cepat
cepet dong. Yang dijelaskan amalan apa itu? Sabar, sabar. Puasa itu harus sabar gitu ya. Amalan tersebut adalah thalabul ilmi, fardhatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi, mencari ilmu, yaitu fardu atas setiap orang Islam. Namanya mencari ilmu fardu, wajib. Namanya wajib itu tidak bisa dibandingkan dengan amalan sunnah. Nggak bisa dibandingkan. Tetap lebih utama amalan fardu, amalan wajib. Wajib menuntut ilmu. Yang namanya wajib bila dikerjakan berpahala besar, jika ditinggalkan dosa besar. Itu kalau wajib fardu. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah itu dikerjakan pahala, gitu kan. Ditinggalkan enggak dosa. Walaupun Anda enggak terawih enggak dosa, Anda enggak tahajud enggak dosa. Tetapi kalau Anda meninggalkan ya pengajian setiap hari, tidak mencari ilmu agama, dosa-dosa besar. Tapi aneh, kita jarang yang sadar. Ini kan aneh sungguh luar biasa. Oleh sebab itulah ikuti pengajian walaupun lewat gimit ya, lewat gimit. Coba bayangkan kelak kalau di yaumil kiamat kita akan ditanya oleh Allah, mendatangi guru sudah tidak. Enggak seperti para sahabat dulu. Sahabat dulu setiap saat mendatangi guru, padahal mereka juga harus bekerja mencari nafkah untuk anak istri. Mereka bahkan harus setiap saat siap perang menghadapi musuh-musuh Islam. Mereka harus banting tulang keras peringkat ini pokoknya. Nah, kita sekarang sudah ngajinya hanya lewat gimit, lewat online. Masih malas, itu kan setannya sudah luar biasa. Setannya sungguh dahsyat luar biasa. Oleh sebab itulah di akhirat kelak kita kalau ditanya oleh Allah, bagaimana jawaban kita? Sudah ada online lewat WA, sudah ada lewat gimit, lewat YouTube, lewat Zoom, masih saja beralasan. Kalau pas ngaji kepanasan, ya setannya itu kepanasan masalahnya. Setan yang ada dalam tubuh kita itu yang kepanasan sehingga menggoda kita, ayo jangan ngaji, jangan ngaji, jangan ngaji. Tapi kalau pas membahas duniawi, membahas politik, semangat, semangat, tidak akan ngantuk. Beda dengan wali-wali Allah, orang-orang soleh. Orang-orang soleh, wali-wali Allah itu kalau diajak membahas duniawi, ya mereka itu ngantuk. Duniawi kok dibahas, ya dicari aja, nggak usah dibahas gitu, dicari langsung gitu. Kalau bahas duniawi ngantuk, tetapi kalau ngaji semangat, nggak ngantuk-ngantuk. Itu wali-wali Allah, orang-orang soleh. Beda dengan kita ini. Kalau bahas duniawi semangat, bahas politik apalagi semangat, ngaji, pada lari satu-satu. Ini ngaku orang yang terbaik. Terbaik dari mana? Itu cuma pengakuan doang. Oleh sebab itulah, ayo mari kita beramal ngaji. Amalan ngaji itu lebih utama daripada sholat tahajud 1000 rakaat, lebih utama daripada sholat tarawih 1000 rakaat. Karena namanya sholat tarawih sunnah, tahajud juga sunnah. Sedangkan ngaji menuntut ilmu adalah wajib fardu bagi kita setiap orang Islam. Dasarnya adalah an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala. Telah diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, la an taqwa fa ta'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya 100 raka'atin. Wahai Abu Dzar, sungguh sekiranya berpagi-pagi, artinya bersegera oleh engkau, lalu engkau mempelajari satu ayat, ini cuma satu ayat loh, min kitabillah, daripada kitabnya Allah, khairun laka, yaitu lebih baik bagimu, min an tusalliya 100 raka'atin, daripada engkau sholat sebanyak 100 rakaat. Ini cuma satu ayat. Coba kalau 2 ayat, kalau 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, 10 ayat, bagaimana? Mempelajari loh ya, bukan hanya membaca doang, tapi mempelajari isi kandungannya. Daripada kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada sholat sebanyak 100 rakaat. Maka ayo mari kita ikut pengajian tafsir Jalalain walaupun hanya lewat gimit. Wala anta tuwa fata'allama baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalli al-farqatin. Dan sungguh sekiranya pagi-pagi bersegera oleh engkau lalu engkau mempelajari satu bab daripada ilmu, diamalkan Allah ataupun belum diamalkan, yaitu lebih baik daripada engkau sholat sebanyak 1000 rakaat. Ini jelas. Khairun min an tusalliya al-farqatin. Rawah Ibnu Majah, rawah telah meriwayatkan pada hadis Ibnu Majah oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadis 218.
Dan niat ngaji mempelajari satu hadis ini, kalau niat ngaji juga lebih utama daripada sholat tarawih sebanyak 1000 rakaat. Kalau kita membaca, mendengarkan YouTube ini, kita niati tholabul ilmi, niat ngaji, maka niat itulah yang lebih utama. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.